Nutrisian. Bertemu lagi dengan saya, Ubaidah. Kali ini kamu menyaksikan video dengan tema pengenalan model pengembangan sistem instruksional. Dalam mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran, sangat penting bagi pengembang untuk mengikuti alur dan arahan model pengembangan. Apa itu model pengembangan dan bagaimana penerapannya dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran? Saksikan video ini lebih lanjut untuk mengetahuinya. Setelah menyaksikan video berikut ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan model pengembangan sistem instruksional, menjelaskan karakteristik model pengembangan berorientasi kelas, produk, dan sistem, menjelaskan 5 langkah pengembangan dalam pendekatan model pengembangan ADDIE. Sebelum kita memulai untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan model pengembangan sistem instruksional, terlebih dahulu kita pelajari mengenai apa itu model. Ada banyak pendapat mengenai model, namun kita dapat simpulkan bahwa model pada dasarnya membantu menjelaskan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan. Seperti yang dijelaskan oleh Brown and Green pada 2016 yang menjelaskan bahwa model menyajikan panduan dan standar-standar yang dapat memastikan tingkat kualitas dan keseragaman dari produk yang dikembangkan. Model merujuk pada representasi dari realita yang disampaikan dengan tingkat struktur dan urutan, dan model umumnya memuat idealisme dan menyederhanakan pandangan dari realitas. Dalam konteks pengembangan kurikulum dan perancangan pembelajaran, model itu sendiri berfokus pada serangkaian prosedur yang terorganisir untuk memecahkan masalah belajar. Tujuan spesifik dari menggunakan model dalam beberapa kasus adalah untuk memandu persiapan dari paket pembelajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan masalah pembelajaran? Ada 2 kondisi yang dapat dikatakan sebagai masalah pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran yang ada tidak dapat menghasilkan hasil belajar yang diinginkan. Sebagai contoh, jika dalam satu kelas angka tidak lulus lebih besar daripada angka lulus, maka dapat menjadi salah satu indikasi yang menyebabkan pembelajaran tidak efektif sehingga membutuhkan rancangan pembelajaran baru. Masalah kedua adalah kebutuhan untuk pengembangan pembelajaran baru. Dalam arti, ada sebuah kompetensi atau keterampilan yang belum bisa difasilitasi oleh sebuah pembelajaran, sehingga membutuhkan program pembelajaran baru. Dalam praktek implementasi di lapangan, ada banyak sekali ragam dan jenis model pengembangan sistem instruksional. Dari semua model yang ada, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis klasifikasi berdasarkan dari luaran yang dihasilkan oleh model tersebut. 1 adalah model yang berorientasi terhadap kelas. Model-model pengembangan dalam klasifikasi ini umumnya menghasilkan luaran yang bertujuan untuk diimplementasikan di hanya satu kondisi kelas saja. Artinya, luaran yang dihasilkan oleh model tersebut tidak dapat atau sulit jika untuk diimplementasikan di kondisi kelas yang berbeda. Seperti contoh satuan sesi pembelajaran. 2. Model yang orientasinya terhadap produk. Model-model pengembangan pada klasifikasi ini umumnya mempunyai atau menghasilkan luaran berupa produk-produk yang dapat digunakan baik dalam satu kondisi kelas maupun massal. 3. Model yang berorientasi terhadap sistem. Luaran pada model-model dalam klasifikasi ini umumnya berupa suatu sistem atau kebijakan baru, di mana sistem atau kebijakan baru tersebut akan berdampak besar di masyarakat. Perhatikan tabel berikut ini
untuk mengetahui perbedaan dari ketiga klasifikasi tersebut. Dilihat dari karakteristik hasil, model yang berorientasi terhadap kelas itu menghasilkan satu atau beberapa jam pembelajaran. Sedangkan model yang berorientasi terhadap produk menghasilkan paket pembelajaran mandiri atau pembelajaran dengan instruktur. Sedangkan orientasi terhadap sistem biasanya menghasilkan mata kuliah atau rangkaian kurikulum. Selanjutnya, dilihat dari kompleksitas teknologi dari media penyampaiannya, orientasi terhadap kelas relatif lebih rendah dibandingkan model yang berorientasi terhadap produk dan sistem. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada banyak sekali model pengembangan yang bisa diterapkan dalam mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran. Salah satu model pengembangan yang akan kita bahas di sini adalah model pengembangan ADDIE. Model ini merupakan akronim dari tahapan Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Meskipun sangat sederhana, namun model ini merupakan fondasi dalam model-model pengembangan lainnya, karena pada dasarnya dalam setiap model pengembangan memuat 5 tahapan ini, yang kemudian dimodifikasi dan dikembangkan untuk masing-masing area. Sekarang, saatnya kamu untuk berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompokmu. Pelajarilah kelima tahapan pengembangan ADDIE secara lebih rinci untuk mengetahui apa saja yang dilakukan di tiap tahapannya dan luaran yang dihasilkan. Kemudian, cari tahulah jenis-jenis model pengembangan berikut ini. Dan, identifikasi tahapan-tahapan dalam model-model tersebut ke dalam 5 langkah EDI sebelumnya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.